Saya tahu HMI itu sudah mulai dari SD. Oh. Nah, menguasai Arab-Araban, Heeh. akhirnya ke cabang gitu ya. Cabang Surabaya itu kantornya di Jalan Sumatera. 34. Mungkin pemirsa Prof. Ali kalau semenjak di komisariat sampai di Batu, kenangan yang istimewa Prof. Coba bisa diceritakan Prof, kenangan istimewa Prof. Ali. Berarti gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Hari ini lanjutan dari diskusi di ruang sebelah. Ada seorang alumni HMI yang menjadi profesor. Gimana Prof kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof. Ali Mufrodi itu dulu di HMI itu bagaimana? Ini para penonton pemirsa itu pengen tahu. Waktu dia ini sesudah keluar dari pondok Gontor, kemudian masuk di IAIN Surabaya. Itu gimana kok tertarik di HMI itu? Ya begini. Saya tahu HMI itu sudah mulai dari SD. Oh. Sudah dari SD sudah tahu HMI. Mengapa begini? Gimana Bro? Pada zaman Gestapo 65 gitu ya. Oke, Gestapo 65 itu Prof. Ali umur? Saya umur 13 tahun ya. Oh, 13 tahun. Kelas 3, 4, 5 SD ya? Berarti sekitar itu. Nah, ketika itu para mahasiswa di desa saya gitu ya. Oke. Di namanya Kecamatan Randu Blatung itu. Oh, Randu Blatung Blora. Blora ya. Oke. Itu mereka kuliah di Jogja ya. Oke. Mereka banyak datang yang dari daerah kita ini. Nah, di situ mereka membawa simbol-simbol. Ada ini kok tulisannya ini bagus ini. Oh ini wah bagus ini apa ini? Nah sehingga dari SD itu kita sudah tahu. Kan? Kemudian ke kantor otomatis kita nggak ada, belum mahasiswa kan? Ketika masuk ke IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, maka kita sudah kenal itu. Kita punya bayangan itu, gitu ya. Kemudian ketika kita masuk di Fakultas Adab karena dari kantor, Arab-Arabannya kan sudah cukup. Wah, modalnya lebih dari cukup. Iya, Bro. Jadi belajarnya ini aduh ya santai aja gitu ya. Nah, untuk mengisi waktu ya kita akhirnya wah ini yang dulu saya lihat sekarang saya lihat kenyataannya di depan mata itu Bro. Sehingga dari situ saya diamanai menjadi ketua komisariat ya, ketua umum komisariat Fakultas Adab. Setelah itu, nah ini ya itu tadi waktu kosong yang kita sudah banyak menguasai Arab-Araban, akhirnya ke cabang gitu ya. Cabang Surabaya itu kantornya di Jalan Sumatera. Mungkin pemirsa ini sebagian yang masih junior belum tahu, tapi kalau yang sebelumnya sangat tahu. Terus Bro? Ya, itu berarti di Departemen Kader, apa namanya sekarang nggak tahu. P3A, Departemen Kader ya. PA. Itu sudah 1 tahun kan. Kader, kemudian ada pemilihan ini, saya langsung ke bendahara cabang. Dari bendahara itu berarti waktu itu kongresnya di Makassar ya. Oh, Kongres Makassar. Terpilihnya ketua umum PB-nya mungkin Bang Abdullah Buamaya. Ya, Abdullah ya. Nah, waktu itu teman-teman ke Makassar, saya yang menjadi pejabat sementara cabang Surabaya gitu. Ini berbeda dengan para pemeriksa ini Prof. Biasanya kalau ada kongres pokoknya berangkat. Ini malah Prof. Ali tertarik untuk menjadi PLT di cabang. Ya kita yang nyarikan uang, mereka yang berangkat, saya ditinggal di Surabaya untuk ditinggal untuk mencarikan uang. Jadi teman-teman pemirsa, para kader hijau hitam, kalau ada yang berangkat kongres tidak harus berangkat semuanya, namun ada yang mencari subsidi para yang berangkat itu. Lanjut Bro. Ya setelah itu selesai
di bendahara, kemudian di Batko. Oke, di Batko. Nah, Batko juga gitu karena kita sudah banyak pengalaman dicari uang tadi, menjadi bendahara lagi di Batko. Oh, subhanallah. Ya. Bendahara cabang naik level bendahara Batko. Oke. Ya. Nah, itu zamannya Prof Zaidun sekarang ini. Oke, jadi ketua umumnya Prof Zaidun, ya. Prof Ali Mufrodi sebagai bendung. Ya. Kalau waktu di cabang siapa ketumnya? Waktu itu ketumnya itu Sofyan apoteker. Oh, apoteker Sofyan. Sofyan itu dulu terakhir di Angkatan Laut ya. Oke, ya. Angkatan Laut. Ya. Luar biasa. Nah, itu antara lain. Nah, jadi pengalaman ini kita bisa bergaul dengan mahasiswa antar organisasi gitu ya. Oke. Saat itu kita bisa bergaul dengan PMKRI gitu ya. Kemudian dengan KNBI, KNBI gitu ya. Ya, itu antara lain ya. Prof, kalau boleh tahu sebagai ketua komisariat Adam Bendung cabang Bendung Batko, waktu itu kalau komisariat Adam mungkin ya oke lah. Kalau menjadi bendung, waktu itu bagaimana Prof? Trik untuk mencari dana, karena kalau sekarang itu kelihatannya lebih mudah atau lebih sulit? Silakan. Ya, kalau sekarang lebih mudah. Alumni sudah banyak, kemudian alumni yang banyak, duit juga sudah banyak gitu ya. Kalau dulu kan masih terbatas gitu ya. Oke. Jadi terbatasnya itu kalau di komisariat yang ada di UNER gitu kan. Itu kan kita rebutan dengan mengambil dana dari dokter-dokter itu kan. Meskipun bukan orang kedokteran tetapi berebut ke sana. Pak dokter, para dokter alumni, terima kasih. Itu antara lain ya. Itu ada Mas Fuad, dokter Fuad yang sekarang ya. Betul. Itu antara lain. Kemudian ada yang dulu iya banyak lah yang kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, itu antara lain. Jadi lebih gampang sekarang. Prof Ali, dulu itu bagaimana kalau ngomong misalkan dari Surabaya Selatan menuju ke Jalan Sumatera? Karena kan ini pemirsa kepo, naik apa ya waktu itu? Apakah jalan kaki atau sepeda? Apa itu angin atau sepeda motor atau apa? Iya, dulu kan ada bison itu ya. Bison, Kol atau bison itu, itu yang jurusan Malang sampai lewat Jalan Sumatera kan. Jadi tidak menggunakan kendaraan sendiri, menggunakan bison kendaraan umum. Nah begini, ketika di cabang maupun di Batko, karena saya dari jurusan sejarah, kalau training sejarah perjuangan HMI ya saya ngajak. Wah, ini paten ini bro. Iya. Nah, berdasarkan itu, kalau kita ada training di Jember, kemudian ada di Ponorogo sini, kemudian ada tiap bulan itu hampir ke Tretes gitu ya, itu senengnya jalan-jalan itu. Jadi di HMI itu asiknya itu selalu ada kesempatan jalan-jalan gitu bro. Tapi kan kalau ngomong jalan-jalan, kan harus keluar uang, Prof. Apakah hal itu Prof Ali tidak keberatan? Ini kan juga kader-kader kan, wah saya jadi pemateri tapi harus keluar uang. Gimana, Prof? Gimana, Prof? Berarti kan gini, kita kalau pas ada uang berarti kita pakai uang sendiri ya. Ya kalau tidak ada berarti kita disupport sama panitia gitu ya. Nah itu jalan itu pokoknya. Bisa jalan bagaimana lah sampai ke tujuan itu. Sehingga sarana itu akan datang sendiri pada waktunya gitu ya. Intinya terselesaikan semuanya dengan menyenangkan. Prof Ali, kalau semenjak di komisariat sampai di Batko, kenangan yang istimewa Prof, coba bisa diceritakan Prof, kenangan istimewa Prof Ali. Berarti gini, ketika di komisariat itu problemnya per komisariat kan.
Saya tidak ke Korkom karena langsung diambil ke cabang. Oh, langsung loncat itu. Nah, problemnya beda lagi gitu kan. Oke. Berarti cabang ini mengurusi sak Surabaya gitu kan. Betul. Nah, berarti problem yang komisariat tadi lokal ini sudah agak sekota gitu ya. Iya. Nah, kalau di Batko itu kan ngurusi seluruh Jawa Timur gitu ya. Betul. Nah, itu begini dulu. Kalau teman-teman itu sudah bisa menjadi aktivis di komisariat, nah itu tingkatannya itu baru nanti menjadi aktivis di kecamatan gitu. dengarkan. Terus Kalau sudah menjadi pengurus di cabang, nah dia paling enggak lah tingkat kabupaten lah gitu. Levelnya seperti itu. Ya. Terus? Kalau sudah di Batko, otomatis itu berarti provinsi dan antar provinsi. Ya, bisa menjadi tokoh di masyarakat di tingkat regional atau bahkan nasional gitu ya. Nah, jadi adik-adik perlu mendengarkan ya, kalau memang kalian mengkaderkan diri dan kemudian merasa aduh di komisariat selesai, maka yang disampaikan oleh Prof. Ali cukup di kecamatan ya. lanjut bro. Nah itu antara lain. Kemudian untuk mempersiapkan kepengurusan dan sebagainya, nah itu kan kita harus latihan, training gitu. Otomatis dari yang sekarang kita katakan basic training gitu ya. LK1 ya sekarang. Betul, sekarang LK1 dulu basic training. Training, kemudian ada sekarang LK2 gitu ya. Betul. Itu berarti intermediate gitu kan. Nah itu kita ikuti ya, karena itu mempunyai jenjang yang berbeda antara basic training dan intermediate gitu ya. Nah kemudian sampai ke advance gitu. Nah waktu itu advance itu kita adakan di Surabaya waktu itu. Nah, di Batkonya, maksudnya sebagai pengurus Batko, sebagai cabang Batko itu? Waktu itu kita sudah di Batko ya. Belum. Belum? Masih di cabang. Cabang, Nah waktu itu yang ngasih materi itu Bang Akbar ya. Ya antara itu kemudian Bang Ridwan Saidi. Bang Ridwan Saidi. Nah itu antara lain yang memberi materi untuk advance ya. Dan advance itu waktu itu digabung dengan intermediate. Jadi saya tidak ikut khusus intermediate, tetapi dari basic kemudian tadi intermediate digabung dengan advance. Maksudnya dalam satu forum itu? Iya. Luar biasa. Jadi ini. Materinya bukan materi intermediate saja, tetapi dengan advance. Prof, ini kan para kader HMI juga bertanya, kan di HMI kan sering konflik. Prof Ali kok kuat sih sampai Batko untuk mengatasi konflik? Apakah memang pada waktu itu tidak ada konflik, Prof? Iya, tetap aja ada antar komisariat namanya. Jadi antar komisariat itu semenjak dahulu sudah ada konflik gitu. Jadi begini, itu kan kita ini belajar strata kan. Betul. Nah itulah latihan strata untuk menstratai temannya sendiri. Jadi bagaimana bisa memberikan solusi ketika ada konflik itu, Bro? Ya dari situ kita terasa kan. Ketika berhadapan dengan yang lain, kita sudah biasa dengan adanya konflik dan memecahkan masalah di dalam itu. Jadi kalian yang merasa tidak nyaman di HMI karena ada konflik, atau begitu juga di KAFI karena ada konflik, sebetulnya itu adalah sebuah pembelajaran hidup. Dinamika yang ada. Prof, kalau sebagai orang aktif dan selanjutnya melihat masa depan, apakah HMI pada waktu itu membantu masa depan Prof Ali? Iya. Berarti begini. Dengan aktif di himpunan itu ya, bahkan sampai sekarang teman-teman yang dulu itu aktif masih nyambung. Jadi tidak disangka-sangka masih nyambung. Ada teman kita yang namanya
Jawa itu yang dari Jember, kemudian di Watco, kemudian masuk ke Kemenlu gitu ya. Oh, Kemenlu, oke. Ya, terus sekarang ada di Perth di Australia, itu kan masih nyambung. Oke, seandainya tidak aktif di HMI, sangat mungkin itu tidak mempunyai, Prof ya. Iya, jadi relasi hubungan silaturahmi yang dulu kita seperjuangan itu masih sampai sekarang nyambung. Sekarang kalau belajar dari HMI, kemudian sekarang kan alumni HMI. Prof Ali sebagai alumni HMI dan pernah di KMI, melihat adik-adik bagaimana Prof? Untuk mereka mungkin lebih baik atau bagaimana Prof? Silakan Prof. Berarti gini, kalau dulu kuliah itu tidak streng ya. Sehingga menjadi sarjana itu 7 tahun, 8 tahun biasa gitu ya. Dulu ya. Kalau sekarang kan streng ya. Betul. 4 tahun harus selesai ya. Kemudian 14 semester harus selesai. Kalau nggak selesai kena DO gitu kan. Nah itu antara lain juga harus disiasati ya. Jadi kalau aktif beneran juga jangan sampai meninggalkan mata kuliahnya, pelajarannya ya. Nah dengan begitu antara ilmu pengetahuan dan pengalaman organisasi itu tidak tertinggal. Jadi tetap seiring sejalan. Prof, obrolan kita sudah cukup lumayan. Minta untuk closing statement-nya, Prof. Ya, silakan adik-adik yang masih aktif di himpunan lanjutkan untuk meniti karir di kepengurusan gitu. Sampai semampunya gitu ya. Bisa di cabang sampai ke Batko, bahkan ada yang sampai ke PB gitu ya. Saya kira begitu. Itulah, terima kasih banyak Prof Ali. Itulah para kader hijau hitam, pengalaman Prof Ali Mufrodi yang dahulu ya sebetulnya sama dengan kita prosesnya dan ya dinamika juga ada, tapi ketika mempunyai niat semangat luar biasa akhirnya terselesaikan semuanya, bahkan mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.